Nahmadullah Rabbal Rahim Rabbal Arshil Azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na. Hadirin jamaah undangan Allah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memuji kemahabesaran dan kemahagungan Allah yang maha mencipta seluruh makhluknya, maha melihat, maha memelihara, dan maha menentukan tiap perkara untuk seluruh makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan hari ini, hari Jumat. Usia kita masuk hari ini berarti bertambah satu hari, namun jatah usia kita terus berkurang. Bersyukur kita dipertemukan hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat dan kuat. Seluruh fasilitas yang dibutuhkan Allah senantiasa memperhatikan dan menyediakannya. Mudah-mudahan berbagai macam nikmat, limpahan karunia Allah, seluruh fasilitas hidup dan kehidupan kita, mudah-mudahan bisa kita gunakan, bisa kita jalankan, bisa kita manfaatkan di jalan yang diridhoi dan dicintai Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan hadir di saat ini memenuhi undangan Allah untuk salat Jumat merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk pengabdian dan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya sebagai kebaikan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umat pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang di akhir zaman ini, umat yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan beliau, tapi kita iman dan insya Allah akan mentaati sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita bersama-sama untuk kembali mengaji dan mengaji. Kita kembali membaca dan menganalisa, kita bertafakur dan bertadabur, kita cerminkan diri kita cerminkan kondisi kita kepada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi, juga pencerahan untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, mari kita lihat ulang surat Asy-Syura di ayat yang ke-20
Allah menyampaikan informasi penting untuk orang-orang yang beriman, juga untuk seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allahu a'lam bimuradi. Man kana yuridu harsal akhirah, siapa orang yang lebih mengutamakan, berharap, memiliki keinginan dan kemampuan untuk meraih kehidupan akhirat, nazid, maka Allah pasti akan menambah lahu baginya fi harsihi, dalam kebaikan, dalam pahalanya. Wa man kana yuridu harsad dunya, namun barang siapa yang hanya berharap, berkeinginan untuk hanya meraih kehidupan dunia saja, nu'tihi, Allah akan memberinya minha, dari bagian dari kehidupan tersebut. Wa ma lahu fil akhirah min nasib, dan tidak ada baginya bagian apapun kelak nanti di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan ayat tersebut di surat Asy-Syura ayat yang ke-20, kita lihat bagaimana salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hadis qudsi, hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Hakim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yuridu harsad dunya, man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsi ilal akhir. Summa qala yaqulullahu ibna Adam tafarrag li'ibadati amla'a sadraka ghinan wa asudda faqraka wa la taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqraka. Rawahul Hakimu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, telah membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi, sampai akhir ayat ini yang tersebut di Asy-Syura ayat yang ke-20. Summa qala, kemudian beliau bersabda, yaqulullahu ibna Adam, Allah berfirman kepada seluruh anak Adam, anak cucunya Adam, kepada manusia, tafarragh li'ibadati amla'a sadraka ghinan. Sempatkan ibadah, sempatkan untuk mengabdi kepadaku, amla'a sadraka ghinan, pasti aku akan memenuhi dadamu dengan rasa kecukupan. Wa asudda faqraka, dan aku akan menjauhkan dari rasa kepakiran. Wala taf'al mala'tu sadraka syughlan, dan jika engkau tidak mau melakukan pengabdian, penghambaan, beribadah kepadaku, mala'tu sadraka syughlan, maka aku akan memenuhi dada jiwamu serba kekurangan, serba kepakiran. Walam asudda faqraka, dan rasa cemas, rasa bingung yang tidak akan pernah terputus, terus ada, terus menggunung, terus meliputi seluruh hidup dan kehidupan. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadirin jamaah undangan rahimakumullah, Allah menyampaikan informasi penting bahwa orang yang tujuan hidupnya mencari kesuksesan, kebaikan, dan kehidupan kelak nanti di akhirat, maka di sini kalimatnya di Asy-Syura 20 tadi, nazid lahu, Allah akan menambahnya. Allah akan menambah kebaikan-kebaikannya, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Bahkan kita sudah memahami bahwa keterangan menyebutkan satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan sampai 10, bahkan sampai 700,
bahkan dilipat gandakan lagi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini janji Allah yang pasti, tidak akan pernah meleset dan melenceng. Namun, hadirin rahimakumullah, selanjutnya, wa man kana yuridu hasanad dunya, tapi barang siapa yang harapan hidupnya hanya untuk meraih kemewahan dan kebahagiaan hanya di dunia saja, maka kalimatnya nu'tihi, Allah akan memberinya minha, bagian dari kehidupan dunia tadi. Jauh berbeda kalimatnya. Kalau orang yang berharap dan terus ingin meraih kehidupan suksesnya di akhirat, maka kalimatnya nazid, Allah akan menambah dan melipat gandakan. Tapi orang yang mengutamakan hanya kehidupan dunia saja, kalimatnya nu'tihi minha, Allah akan memberikan bagian dari kehidupan dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi bagi orang yang seperti itu, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun kelak nanti di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis qudsi, Rasulullah bersabda, Allah berfirman kepada anak Adam, sempatkan, manfaatkan, lakukan, gunakan sebisa mungkin waktumu untuk mengabdi, menghamba, dan beribadah kepadaku. Maka orang yang siap, orang yang senantiasa menggunakan waktu, peluang, dan kesempatannya semata-mata untuk mengabdi dan bentuk penghambaan kepada Allah, amla'a sadraka ghinan, maka kepada orang tersebut Allah akan senantiasa memberikan kekayaan, Allah akan senantiasa melapangkan segala-galanya, dan Allah akan menjauhkan kepada orang tersebut dari rasa dan jiwanya yang fakir, yang selalu merasa kekurangan. Wala taf'al, tapi jika tidak digunakan, tidak menyempatkan mengabdi, menghamba, beribadah, tunduk patuh kepada Allah, maka dadanya, jiwanya, kehidupannya Allah akan sempitkan, dan orang tersebut akan senantiasa merasa kekurangan. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat fenomena sekarang, orang yang nakal, yang berani mengambil hak orang lain dengan bahasa korupsi, mencuri, maling, atau apa saja yang dibahasakannya, maka ternyata orang-orang yang seperti itu secara materi di lingkungan tempat tinggalnya, di masyarakatnya, atau dimanapun dia berada, mereka bukan orang-orang miskin. Mereka bukan orang-orang yang kuli harian, kerjanya serabutan, tapi lihat, kekayaannya melimpah, punya jabatan, punya posisi, di masyarakat terpandang, tapi kenapa dia selalu ingin mengambil hak orang lain? Bahkan jika tidak, jiwa dan hatinya gatal, merasa tidak enak, gerah jika tidak mengambil hak orang lain. Artinya, hadirin jamaah rahimakumullah, seperti yang Allah sampaikan tadi di Asyura ayat 20, kemudian dalam hadis qudsi tadi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, orang yang tujuan utamanya mencari kesenangan dunia, mengenyampingkan akhirat, walaupun seolah-olah dalam hal materi, jabatan, pangkat, atau lain sebagainya, menurut orang banyak kaya, terpandang, terhormat, tapi kenyataannya jiwanya selalu miskin dan jauh dari rasa kecukupan. Kendaraannya yang mewah terus dikoleksi, ditambah lagi dan ditambah lagi, walaupun tidak pernah dipakai. Kenapa? Karena jiwanya selalu kurang dan selalu ingin memilikinya apa yang dia lihat. Bahkan walaupun itu bukan hak dirinya, dia berusaha untuk bisa mengambilnya, walaupun dengan cara yang kotor, walaupun dengan cara yang tidak halal, bahkan dia lakukan dengan cara yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, masuk babak baru perkembangan di lingkungan kita, di negara kita, maka yang namanya kebenaran, sekuat apapun
dibungkam dan disembunyikan, tetap akan terlihat. Kebatilan dan kemunkaran, sekuat apapun dukungannya, maka kelak akan kalah. Karena itu janji Allah. Mungkin hari ini banyak kebenaran yang terus ditutupi dan dibungkam, tapi kelak kebenaranlah hak yang pasti akan menang. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika orang hanya ingin meraih suksesnya di dunia, hanya karena ingin terpandang lebih, dipandang hebat, dipandang luar biasa oleh kebanyakan orang, itu adalah termasuk orang-orang yang rugi. Karena bagi orang-orang yang beriman, yakin sekali apa yang Allah sampaikan. Di antaranya adalah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihah khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amalan. Harta, anak, keturunan hanya hiasan dan aksesoris kehidupan dunia. Tapi amal yang berlangsung terus, amal soleh yang dilakukan secara kontinu, walaupun mungkin terlihat sederhana, maka hal itu lebih baik di sisi Allah. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, wa khairun amala, dan ada harapan yang terbaik. Ini janji Allah. Dan kita yakin Allah menyampaikan ayat ini, insya Allah akan senantiasa menjadikan motivasi pencerahan dan juga akan senantiasa jadi terinspirasi untuk orang-orang yang beriman. Sehebat apapun orang mengejar dunia, sehebat apapun orang mengejar keinginannya, tidak akan pernah tersampaikan. Yang ada hanya habis waktunya, habis jatah usianya. Sementara kesenangannya lari entah kemana. Tapi bagi orang-orang yang yakin apa yang Allah sampaikan di ayat-ayat Al-Quran, termasuk dalam surat dan ayat tadi, maka yakin kelak orang-orang yang sukses dunia akhirat itu adalah orang-orang yang hidupnya seimbang. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan di akhirat, tapi tidak meninggalkan kebutuhan hidupnya selama di dunia. Karena dunia adalah majra'atul akhirah, ladangnya, kebunnya, proses untuk meraih sukses di akhirat tergantung bagaimana proses perjuangan hidupnya ketika dia di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, memegang kebenaran, menjunjung tinggi kebaikan, konsisten dengan hak, tentu beresiko. Tapi jauh lebih besar resikonya orang-orang yang justru menjauhkan diri daripada kebenaran dan hak. Maka kita bertutur kepada kita, artinya jangan pernah berhenti belajar. Karena kehidupan ini senantiasa mengajarkan. Jangan pernah berhenti mencari, dan juga jangan pernah berhenti untuk menggali dan berbagi. Insya Allah di situ bagian daripada proses untuk meraih kebaikan, dan itu adalah bagian dari cara Allah memberikan peluang kita untuk senantiasa beramal soleh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat dan sebentar ini bermanfaat dan jadi kebaikan, dan kita yakin apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran pasti benarnya, dan juga sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jika saat ini ada saudara kami yang sakit, berikanlah kekuatan dan kesabaran, gantikan sakitnya dengan sehat walafiat, dan jadikanlah sakitnya sebagai untuk menghapus, untuk menghilangkan dosa-dosa dan kesalahannya. Jika saat ini ada saudara-saudara kami yang di tengah perjalanan, ya Allah, selamatkanlah, lancarkanlah, dan mudahkanlah perjalanannya. Jika saat ini ada saudara-saudara kami yang berhenti sejenak
untuk memenuhi panggilanmu sholat Jumat, sedang berikhtiar mencari karuniamu. Ya Allah, mudahkanlah rizkinya, lapangkanlah rizkinya, dan sehatkanlah semua saudara kami. Kami yakin Engkau maha mendengar dan Engkau maha mengabulkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah fasul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.